Barisan dan deret geometri. Jadi buat adik-adik semua yang masih belajar di rumah aja harus tonton video ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama Ibu akan menyampaikan manfaat setelah kalian menyimak video ini nanti, yaitu yang pertama, kalian akan memahami pengertian barisan dan deret geometri. Kedua, mengetahui istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. Yang tiga, menentukan suku ke N pada barisan geometri. Keempat, menentukan jumlah suku barisan geometri. Dan yang kelima, itu nanti terdapat soal-soal dan kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Barisan geometri. Barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan dengan rasio atau pembanding antara dua suku yang berurutan selalu sama. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih itu rasio? Nah, pada barisan aritmatika itu terdapat beda. Nah, pada barisan geometri itu terdapat rasio. Rasio adalah hasil dari suatu suku dibagi oleh suku sebelumnya. Contohnya misalnya U2 dibagi dengan U1, U3 dibagi dengan U2, U4 dibagi dengan U3. Nah, ada rumusnya UN dibagi UN dikurang 1, itu disebut rasio, dan rasionya itu sama pada barisan tersebut. Ya. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang tidak sama 0. Ya, jadi barisan geometri itu caranya dengan mengalihkan dengan bilangan yang tetap, di mana bilangan yang tetap nanti dinamakan rasio atau disingkat R ya. Seperti tadi contohnya, misalnya ada 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ini adalah barisan geometri karena ini dikali bilangan yang tetap. Dikali berapa? 2. Ya, kali 2. Yang ini juga kalikan 2. Ya, kalikan 2. Kalikan 2 lah. Angka 2 ini, ya, angka 2 ini disebut rasio. Ya, rasionya itu adalah 2. Gitu ya. Jadi di dalam contoh ini terlihat bahwa suku pertamanya U1-nya itu adalah 1. U2-nya adalah 2. Ya, rasionya adalah 2. Ya, Ibu akan kasih contoh 2 kolom, yang sebelah kiri itu disebut barisan geometri, yang kanan bukan geometri. Kita akan identifikasi bersama kenapa kok dikatakan geometri dan bukan geometri. Kita lihat ya. Untuk yang pertama, ini 1, 2, 4, 8, 16. Kita lihat keteraturannya di mana ya dia. Kenapa dikatakan geometri? Nah, ini 1 ke 2 dia dikali 2. 2 ke 4 dia dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 kali 2. Wah, ternyata dia teratur dikali 2. Yang bawahnya 2 ke 6 kali 3. 6 ke 18 kali 3. 18 ke 54 kali 3. Dia juga teraturnya dikali 3. Kita lihat di sini. 3 ke 12 kali 4. 12 ke 48 kali 4. 48 ke 1 dan 2 kali 4. Dia teratur dikali 4 semua. Oh, kita bisa lihat ya, oh geometri itu yang seperti ini. Yang kolom satunya, kenapa dia bukan geometri? 1 ke 2. 1 ke 2 dikali 2. 2 ke 6 dikali 3. 6 ke 12 kali 2. 12 ke 36 kali 3. Nah, ternyata pengalinya beda ya. 2 kali 3 kali 2 kali 3. 2 ke 6 kali 3. 6 ke 12 kali 2. 12 ke 36 kali 3. 36 ke 72 kali 2. Pengalinya juga beda. 4 ke 12 kali 3. 12 ke 24 kali 2. 24 ke 72 kali 3. 72 ke 144 kali 2. Ternyata pengalinya juga beda, sehingga dari
sini ya, dua contoh ini kalian tentu sudah bisa menyimpulkan apa pengertian barisan geometri. Bilangan disebut sebagai barisan bilangan geometri jika memiliki rasio yang sama. Rumus suku bilangannya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dengan A suku pertama, R-nya adalah rasio, UN suku ke N, dan N banyak suku. Rasio adalah pembanding dua suku. Nah, untuk mencari rasio berarti R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Nah, jadi di sini adalah UN-nya U2 dibagi U1, ya kan? Atau U3 dibagi U2 dan seterusnya. Bisa U4 dibagi U3 juga bisa. Kita langsung ke contoh saja ya biar lebih paham. Tentukan suku ke-12 dari barisan 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, langsung kita jawab. Di sini yang diketahui yang pertama adalah A, suku pertamanya yaitu 2. A-nya sama dengan 2. Rasio, kita cari rasionya U2 dibagi U1. U2 adalah 4, berarti 4 dibagi 2, yaitu 2. AR-nya sudah ada, berarti yang ditanyakan tadi adalah suku ke-12 atau U12. Kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. UN atau U12 sama dengan A dikali R pangkat N1. Ya. A-nya 2, R-nya 2, N-nya diganti dengan 12 dikurang 1. Jadi 2 dikali 12 dikurang 1 adalah 11. 2 pangkat 11. Nah, di sini angka 2 ini itu ada pangkatnya, tandanya pangkat 1 karena tidak dituliskan kalau pangkat 1. Jadi 1 ditambah 11, jadi 2 pangkat 12. 2 nya berarti kita kalikan sebanyak 12 kali, yaitu hasilnya 4096. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Diketahui suku kedua dan keempat sebuah barisan geometri adalah 7 dan 252. Berapakah nilai suku kelima? Langsung kita jawab. Yang diketahui dari soal tadi adalah suku kedua 7, U2 sama dengan 7, suku keempat U4 sama dengan 252. Nah, dari U2 dan U4 ini kan sudah diketahui nih dari soal. Oh ya, yang ditanyakannya adalah suku kelima. Jadi ditanyakan U5. Oke, langsung kita tuliskan rumusnya ya. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Dari rumus ini berarti yang belum kita ketahui adalah A, suku pertama, dan rasio. Ini yang harus kita cari dulu. Berarti kita cari dulu rasionya. Dari cari rasio ini kita dari mana? Kita membandingkan U keempat dan U kedua. Langsung kita masukkan rumusnya. U4 itu berarti A dikali R pangkat 4 dikurang 1. Ya. U2-nya berarti A dikali R pangkat 2 dikurang 1. Ya, dari rumus ini kita bandingkan. U4 tadi adalah 7, salah. Bukan 7, 252. 252. U2-nya adalah 7. Terbalik tadi. A-nya A dibagi A 1. R pangkat 4 dikurang 1 berarti R pangkat 3. R pangkat 2 dikurang 1 berarti R pangkat 1. Nah, 252 dibagi 7-nya masih kita tulis dulu. 252 dibagi 7. Nah, ini perhatikan sifat perpangkatan. Kalau dibagi kayak gini berarti dikurang ya. 3 dikurang 1. Jadi R pangkat 3 dikurang 1 adalah R pangkat 2. 252 dibagi 7 hasilnya adalah 36.
R pangkat 2. Karena yang dicari adalah R, berarti kita akarkan 36. Akar 36 berapa? 6. Nah, berarti ini sudah ketemu, rasionya adalah 6. Kita cari A ya. A-nya tinggal kita masukkan atau substitusi ke U2 atau ke U4 bisa. Kita substitusi ke U2. U2 sama dengan A kali R pangkat 2 dikurang 1, berarti A dikali R pangkat 1 atau A kali R. Tadi U2 nya 7 ya. Nah, 7 sama dengan A dikali R-nya 6. Kalau perkalian kebalikannya adalah pembagian. Jadi 7 dibagi 6 atau 7/6. Nah, sudah ketemu ya, A-nya adalah 7/6. Langsung kita masukkan ke dalam rumus yang awal tadi. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Jadi U5 sama dengan A-nya adalah 7/6 dikali R-nya 6 pangkat 5 dikurang 1. 7/6 dikali 6 pangkat 4. Oke. 6 pangkat 4, di bawah ada 6 pangkat 1. Berarti kalau sifat perpangkatan tadi berarti bisa kita kurangi 6 pangkat 4 dikurang 1. Ya, 7 dikali 6 pangkat 3. 7 dikali 6 pangkat 3 berapa? 6 pangkat 3 itu berarti 6 dikali 6 dikali 6. 6-nya sebanyak 3 kali. 6 kali 6 36, 36 dikali 6 adalah 216. Berarti 7 dikali 216. Hasilnya adalah 1512. Nah, ini sudah ketemu ya U5-nya ya. Sudah paham kan caranya? Atau kita bisa mencari U5 tadi tanpa mencari A-nya. Jadi U5 kita masukkan rumusnya ini ya. Nah, bisa U2 atau 4. Kita coba U4 ya. U4 dikali A-nya kita ganti U4. R pangkatnya, nah pangkatnya ini pangkat yang dicari 5 dikurang 4. Jadi U4-nya 252 dikali rasionya 6 ya. 5 dikurang 4 kan 1. Jadi 6 pangkat 1. 252 dikali 6 pangkat 1 adalah 1512. Sama kan hasilnya? Nah, atau kita cari menggunakan yang U2. U2 dikali R 5 dikurang 2. U2-nya tadi berapa? 7 dikali R-nya 6. 5 dikurang 2 adalah 3. Jadi 7 dikali 6 pangkat 3 216. Hasilnya adalah 1512. Berarti kita bisa mencari U5 ini tanpa mencari A-nya dulu. Jadi langsung ke rumus yang ini. Agar kalian lebih memahami apa itu barisan geometri, Ibu sediakan 2 contoh soal. Yang pertama yaitu ada suatu barisan 2, 6, 18, 54. Yang kedua ada barisan 40, 20, 10, 5. Nah, untuk mengetahui apakah barisan ini adalah barisan geometri, harus kita analisis dulu, yaitu kita dapat mencari rasio dari barisan tersebut dengan cara membagi suku kedua dengan suku ke-1, yaitu 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Selanjutnya 18 dibagi 6 adalah 3 juga. Lalu 54 dibagi 18 adalah 3. Jadi rasio dari barisan tersebut yaitu selalu 3, maka dapat disimpulkan bahwa barisan 2, 6, 18, 54 adalah contoh barisan geometri. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu barisan 40, 20, 10, 5. Caranya sama, kita analisis dulu. Kita cari dulu rasionya, yaitu suku ke-2 dibagi dengan suku ke-1, yaitu 20 dibagi 40, hasilnya itu setengah atau 1/2. Suku ke-3 dibagi suku ke-2,
yaitu 10 dibagi 20, itu hasilnya sama 1/2 juga. Selanjutnya suku keempat dibagi suku ketiga, yaitu 5 dibagi 10 sama dengan setengah. Maka dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut adalah contoh barisan geometri juga karena memiliki rasio yang sama, yaitu 1/2. Selanjutnya, istilah pada barisan geometri. Istilah pada barisan geometri tidak berbeda jauh dengan istilah pada barisan aritmatika, yaitu terdapat U1 atau dilambangkan dengan A kecil, yaitu suku pertama, rasio atau dilambangkan dengan R, yaitu suatu suku dibagi suku sebelumnya. Selanjutnya ada suku ke N, yaitu urutan bilangan ke N atau UN. Nah, di sini Ibu tuliskan contoh soal, yaitu ada barisan 2, 6, 18, 54. Nah, di sini sudah Ibu beri tanda panah. 2 adalah A atau suku pertama. Lalu kita mencari R-nya atau rasio, yaitu 6 dibagi 2, 3, 18 dibagi 6, 3, jadi rasionya adalah 3. Selanjutnya 54 adalah U4 atau suku keempat, 18 adalah U3 atau suku ketiga. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, tanda titik yang Ibu maksud ini adalah dikali ya. Agar kita lebih paham materi tentang barisan geometri, kita kerjakan contoh soal bersama-sama, yaitu tentukan barisan ke-15 dari pola bilangan berikut 2, 6, 18, 54. Nah, apabila kita mau menyelesaikan soal barisan geometri, yang pertama kita harus menganalisis dulu nilai A, rasio, dan N dari soal tersebut. Nah, berapa nilai A dari barisan ini? Ya, betul, nilai A atau suku pertama adalah 2. Lalu R atau rasio yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu N adalah 8 karena kita akan mencari barisan ke-8. Selanjutnya kita tuliskan rumus UN barisan geometri, yaitu A R pangkat N-1 atau bisa kita singkat ARNI. A-nya adalah 2, lalu R-nya adalah 3, N-nya itu adalah 8. Jadi 2 dikali 3 pangkat 8 dikurang 1. Selanjutnya 2 dikali 3 pangkat 7, yaitu 8 dikurang 1. Lalu 2 dikali 3 pangkat 7 adalah 2187. Hasil dari 2 dikali 2187 adalah 4374. Sampai sini mudah kan? Dapat dipahami? Barisan geometri dan barisan dan deret geometri. Barisan geometri jika perbandingan dua suku yang berurutan tetap dengan rumus UN sama dengan AR N-1, N dikurangi 1. Dengan A itu suku pertama atau U1, R-nya rasio. Gimana mencari rasio? Yaitu dengan cara membaginya, U2 dibagi dengan U1, suku kedua dibagi dengan suku ke-1, dan UN yaitu suku ke N. Contoh, tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri. Salah ya. Oke, sorry. Ini bukan deret geometri ya, melainkan barisan geometri. Barisan geometri. Nah, barisan geometri dengan rumusnya tadi nih. Contohnya tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri 4, 8, 16. Kita tentukan dulu yang pertama, yaitu si A-nya dulu ya. A-nya suku pertamanya yaitu berarti 4, betul. Lalu tentukan rasionya. Rasionya berarti U2 dibagi dengan U1. 8 dibagi 4. Ya, jawabannya 2. Kita lihat ya, ternyata jawabannya benar. Lalu dengan menggunakan rumus apa tadi? UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Kita masukkan dengan rumusnya. Kita lihat ya. Oke. A-nya didapat 4. Tadi kita tulis dulu. R-nya didapat 2. N-nya itu 5 suku pertama. Berarti 5 dikurangi 1. 4. 2 pangkat 5 itu hasilnya
kita kurangkan dulu ya. 5 kurangi 1 yaitu 4, berarti 2 pangkat 4 dikali 4. 4 dikali 2 pangkat 4 itu 16. 4 dikali 16, maka hasilnya 64. Diperoleh U5-nya yaitu 64. Mudah ya. Kenapa Ibu sudah menuliskan hitung-hitungannya? Agar kalian bisa memahami step by stepnya nih. Ibu menjelaskan sambil kalian pahami ya. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua nih. Baik, untuk contoh yang kedua, diketahui barisan geometri 3, 9, 27, dan 81. Tentukan suku pertama, rumus suku ke N dan suku ke 10-nya. Maka lihat dari sini ya, yang pertama suku pertamanya berapa? Ya, kita lihat hasilnya, suku pertamanya 3, betul. Lalu rasionya gimana? Berarti rasionya dengan cara U2 dibagi dengan U1. 9 dibagi 3, maka hasilnya 3, benar ya? Sama ya dengan jawaban Ibu ya. Oke, lanjut lagi untuk rumus suku ke N. Berarti menggunakan rumusnya, kalau mencari rumus suku ke N, berarti AR pangkat N kurangi 1. Kita masukkan angkanya, tadi sudah diketahui 3, sebagai A-nya 3, N-nya yaitu 3. N-nya, kan kita mencari rumus suku ke N, berarti ini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat N-1. Paham ya? 3 pangkat 1, kalau ini kan penjumlahan ya, ini perpangkatan. Kalau perpangkatan perkalian, dan langsung kita ubah aja menjadi penjumlahan. 3 pangkat 1 ditambah N kurangi 1. Jadi 3 tambah 1 ditambah N kurangi 1, maka hasil 1 kurangi 1 0 ya. Jadi tinggal jawabannya 3N. Ini rumus suku ke N-nya yaitu yang diperoleh 3N. Sekarang yang ditanya yang gede, suku ke 10. Suku ke 10 gimana caranya? Oke, karena yang poin C sudah kita temui, rumus suku ke N-nya itu 3 pangkat N, maka untuk menentukan yang poin D, suku ke 10-nya, kita tinggal memasukkan aja N-nya itu 10. Maka 3 pangkat 10, hasilnya 3 pangkat 10 berapa ayo? Nah, hasilnya yaitu 59.049. Ini hasilnya untuk poin D. Sudah paham ya cara-caranya ya? Nah, ini untuk barisan geometri. Bagaimana dengan deret geometri? Oke, kita lihat dulu materinya ya. Jadi untuk mencari UN-nya itu menggunakan rumus ini. A dikali R pangkat N min 1. Di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, dan N itu adalah banyak suku. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih itu rasio? Rasio itu adalah perbandingan dari suku kedua dengan suku pertama. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Rasio atau R itu adalah U2 per U1. Jadi untuk mencari rasionya menggunakan ini ya. Nah, pada video sebelumnya nih di barisan aritmatika itu kan barisan bilangannya itu mempunyai beda yang sama. Tapi kalau di barisan geometri yang sama itu adalah rasionya gitu ya. Coba nih sekarang kita tes mencari rasio ya. Oke, R itu sama dengan U2 per U1. U2-nya berapa nih? 3 kan? Suku keduanya 3. Suku pertamanya 1. 3 dibagi 1 berarti 3. Jadi rasio dari barisan geometri ini adalah 3 gitu. Oke adik-adik semua, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini soalnya berbunyi, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 1397. Oke, kita tulis dulu rumusnya ya tadi. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Sekarang kita tentukan nih komponen dari rumus ini. Oke, A-nya berapa? A itu suku pertama. Suku pertamanya berapa? 1. Oke, sekarang R-nya. R itu tadi U2 per U1. Berarti U2-nya 3. U1-nya 1. Berarti R-nya 3. 3 bagi 1, 3. Sekarang N-nya berapa? N-nya berapa? Yang ditanya kan suku ke-8. Berarti N-nya 8. Nah, sekarang ini tinggal kita masukin ke dalam rumus yang udah ada nih, yang ini semua.
Oke, A berarti 1 dikali R-nya 3 pangkat N-nya. Oh, ini lupa ditulis U8 ya. N-nya berapa? 8 kurang 1. Jadi ini yang dikerjakan per pangkatannya dulu ya. 1 dikali 3 pangkat 7. Nah, ini kalian kurungin aja nih yang R pangkat N-1 ini ya. Nah, sekarang dihitung dulu 3 pangkat 7 berapa? Deng 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 2187. Tinggal dikaliin 1 kali 2187 berapa? Sama ya, 2187. Jadi suku ke-8 dari barisan geometri ini adalah 2187 gitu. Jadi pertama kalian tulis dulu komponen dari rumusnya ya. Jadi tentuin A, R, dan N-nya dulu gitu. Oke adik-adik semua, di sini Kak Devi punya contoh lagi, masih mencari UN dari suatu barisan. Jadi ini kita disuruh menentukan suku ke-6 dari barisan geometri 3, negatif 6, dan 12. Oke, walaupun dia ada negatifnya, kita jangan berpusing dulu ya. Oke, kita tulis dulu rumusnya sama kayak tadi. A dikali R pangkat N-1. Sekarang tulis dulu komponennya. A-nya berapa? Suku pertamanya berapa? 3. R-nya berapa? R itu tadi apa rumusnya? U2 per U1. Bener banget. U2-nya berapa? Negatif 6. U1-nya? 3. Tinggal dibagi. Negatif 2 bagi 3 berapa? Negatif 2. Sekarang N-nya berapa? Yang ditanya adalah suku ke-6. Berarti N-nya adalah 6. Oke, sekarang waktunya kita masukkan ke dalam rumus ini. Yang ditanya adalah U6. Berarti A-nya 3 dikali, ini kalian kurungin aja biar nggak bingung. Dikali R-nya berapa tadi? Negatif 2 pangkat N-nya 6 dikurangi 1. Berarti ini 3 dikali negatif 2 pangkat berapa jadinya? Pangkat 5. Sekarang kalian cari tahu dulu nih berapa negatif 2 pangkat 5. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kita akan ketemu hasilnya negatif 32. Oke, sekarang kalian kaliin negatif 32 dikali 3. Jadinya negatif 96. Jadi ketemu deh suku ke-6 dari barisan geometri ini adalah negatif 96. Gimana? Udah bisa ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke deret geometri. Nah, kalau sudah membahas tentang deret geometri, berarti yang dicari adalah jumlah n suku pertama dari deret tersebut. Rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Nah, ini untuk R-nya yang lebih dari 1. Kalau misalnya R-nya kurang dari 1, menggunakan rumus yang ini ya. Dimana Sn-nya sama dengan jumlah N suku pertama, A-nya suku pertama, R-nya adalah rasio, dan N banyak suku. Agar lebih paham lagi, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, untuk contohnya, tentukan jumlah 6 suku pertama dari barisan 2, 6, 18, dan seterusnya. Dari soal, berarti yang kita ketahui adalah suku pertama atau A sama dengan 2. Rasio tadi itu adalah U2 dibagi U1. U2 dibagi U1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti ini yang diketahui. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama berarti S6. Ini rasionya berarti lebih dari 1. Rumus yang digunakan Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Ini untuk yang rasionya lebih dari 1 ya. Langsung kita masukkan S6 sama dengan A-nya adalah 2 dikali R-nya 3,
N-nya diganti dengan 6 dikurang 1. R-nya tadi adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Oke, kita hitung. 3 pangkat 6 itu 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, sini ada 729. Jadi dikali 279 dikurang 1 ya. Nah, 3 dikurang 1 2. Oke, 729 dikurang 1 adalah 728. Nah, 2. Oke. Nah, di sini 2 dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 dikali 728 berarti 728. Maka jumlah 6 suku pertama adalah 722. Oke adik-adik semua, kalau tadi kita sudah membahas tentang rumus barisan geometri, sekarang waktunya ke deret geometri. Kalau kita berbicara tentang deret, berarti kita akan mencari jumlah n suku pertama. Jadi di deret geometri ini untuk mencari Sn-nya itu ada dua rumus. Yang pertama itu ini, A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, rumus ini berlaku jikalau R-nya itu kurang dari 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Oke, jadi contoh soalnya ini kita disuruh menghitung jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 128 tambah 64 tambah 32. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Tapi sebelum tulis rumusnya kita tentuin R-nya dulu ya. Apakah benar dia kurang dari 1 atau enggak gitu ya. Oke, R-nya itu tadi gimana caranya? U2 per U1. U2-nya 64. U1-nya 128. Coba nih sama-sama kita bagi 64 ya. Sama-sama kita bagi 64 itu jadinya 1 per 2. Jadi disederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Nah nih R-nya kita ketemu 1 per 2. Apakah 1 per 2 itu kurang dari 1? Ya, benar sekali. Berarti kita bisa memakai rumus yang tadi. Jadi kita tulis dulu, Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah gini. Terus lanjut, kita tulis yang diketahui. A-nya berapa? A-nya itu ini ya, 128. Buka kurung 1 min R-nya berapa tadi? 1 per 2 pangkat. Oh iya, tadi ini S7 ya. Berarti R-nya 7 per 1 dikurangi 1 per 2. Nah, gini nih. Oke, lanjut ke sebelah. Nah, ini berarti jadinya berapa nih? S7 sama dengan 128 dikali 1 min 1 per 2 pangkat 7 tuh artinya 1 pangkat 7, 1 2 pangkat 7 itu 128 per 1 kurang setengah itu sama dengan setengah. Nah, berarti ini jadinya 128. Nah, ini 1 dikurangi 100 dikurangi 1 per 128 itu gimana? Berapa jadinya? Ini kan artinya yang ini tuh 128 per 128 kan, supaya jadi 1. 128 kurang 1 jadinya 127 per 128 per 1 per 2 gitu kan. Nah, ini kelihatan nggak nih? Nah, gini nih. Nah, gitu. Terus ini bisa dicoret-coret kan nih. 128 sama 128, ya kan? Berarti ini sisanya itu adalah 127. Kak Devi tulis di sini aja ya, soalnya nggak cukup nih papannya. 127 per setengah. Nah, berarti ini artinya berapa? 127 dibagi setengah itu artinya 127 dikali 2 per 1 kan? Ya kan? Nah, tinggal kali-kali berarti nih 127 dikali 2. Berapa jadinya?
254. Jadi jumlah 7 suku pertama dari deret geometri yang tadi itu adalah 254 gitu. Oke, jadi ini dia rumus deret geometri yang kedua. Itu A dikali R pangkat N-1 per R-1. Jadi yang dalamnya ini cuma ditukar nih tempatnya. Nah, rumus Sn yang ini berlaku jika R-nya itu lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, ini dia contoh soalnya. Kita disuruh menghitung sama nih jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 6, dan 18. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu R-nya ya. Apakah benar dia lebih dari 1? Jangan-jangan kurang dari 1. Oke, R-nya itu tadi U2 per U1. Berarti U2-nya 6, U1-nya 2. Berarti 6 bagi 2, 3. Oke, udah ketemu R-nya 3. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus Sn-nya. Tulis dulu ya. A kali R pangkat N-1 per R-1. Oke, yang ditanya itu kan adalah S7. A-nya berapa? A-nya 2 tadi ya. R-nya tadi berapa ketemunya ini? 3. 3 pangkat N. N-nya? Karena S7 berarti N-nya 7 dikurangi 1 per R-1 per 3 kurang 1. Nah, ini kita tulis ke samping. Berarti ini jadinya 2 dikali 3 pangkat 7 berapa nih? Nah, hitung dulu. 3 pangkat 7 itu 2187 dikurangi 1 per 3 kurang 1, 2. Nah, nih ada yang bisa dicoret-coret nih. Set, habis ya. Berarti S7-nya itu sisa 2187 dikurangi 1. Berarti ketemu ya S7-nya berapa? 2186. Jadi jumlah 7 suku pertama dari barisan itu adalah 2186. Gimana? Gampang kan? Yang penting kalian ingat rumusnya. Baiklah, untuk deret geometri, yaitu jika U1, U2, U3 merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, maka untuk Sn-nya, untuk rumusnya itu, untuk deret geometri, ya tadi kan sudah ditentuin ya, kalau misalkan suku pertama A dan rasionya R, maka ingat-ingat nih, harus yang kalian ingat, untuk R tidak sama dengan 1 dan R lebih dari 1, kita menggunakan rumusnya ini ya. Sn sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangin 1. Ini untuk R-nya lebih dari 1. Nah, gimana kalau dengan R yang kurang dari 1? Menggunakan rumus A 1 dikali R pangkat N per 1 dikurangin R. Susah ya kalau kita tidak memahaminya dalam bentuk soal. Oke, akan Ibu berikan contohnya. Contoh yang pertama yaitu contohnya supaya kalian bisa paham dengan catatan, makanya Ibu harus menulisnya dengan catatan Ibu sendiri nih. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret geometri, yaitu 2 ditambah 6 ditambah 18. Maka cara menjawabnya gimana? Tentukan dulu pertama A-nya. A-nya yaitu 2. Lalu cari rasionya. Rasionya U2 dibagi U1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ternyata rasionya 3. Kalau 3 menggunakan rumus yang mana? Ke 1 apa ke 2? Ya benar, rumus ke 1 yang kita gunakan ya. Berarti Sn sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. A-nya kita ketahui tadi 2, R-nya 3, berarti 2 dikali 3 pangkat N-nya berapa? Ya, N-nya 6 dikurangin 1. R-nya yaitu 3 dikurangin 1. Nah, kita lihat nih, sudah Ibu kerjakan tadi sebelumnya, tapi akan Ibu jelaskan dulu supaya kalian paham ya. 2 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Maka 3 pangkat 6 itu hasilnya 729 dikurangi 1. 3 kurangi 1 hasilnya 2. 2 dikali 729 dikurangi 1 hasilnya 728
per 2. Karena ini sama-sama angkanya 2, boleh Ibu coret ya. Nah, berarti ini memudahkan. Jadi kalau misalkan bisa membagi, berarti kita tinggal coret saja. Hasilnya jadi didapat jawabannya 728. Mudah ya caranya ya. Yang perlu kalian ingat saja ini cukup 1. Kalau lebih dari 1, kalian menggunakan rumus yang ini. Kalau kurang dari 1, kalian menggunakan rumus yang ini. Jadi harus bisa melihatnya dulu, menentukan rasionya. Kalau sudah ditentukan, baru bisa menggunakan rumus yang mana. Oke, materi kali ini cukup sampai sini saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Dan untuk matematika dimohon ketelitiannya dalam berhitung dan membaca soal. Budayakan membaca ya pintar semua. Oke, paham ya? Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang sudah Ibu berikan berkah untuk kita semua. Amin. Dan menjadi anak yang sukses, soleh maupun solehah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku pola pada bola barisan geometri. Jumlah n suku pertama adalah Sn. Ibu sudah sediakan 2 contoh soal barisan dan deret. Yang pertama ada barisan 2, 6, 18, 54. Nah, maka apabila kita ingin mengetahui deret dari barisan tersebut, kita tinggal menjumlahkan, yaitu 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54 dan seterusnya. Contoh kedua pada barisan 40, 20, 10, 5. Apabila kita ingin mengetahui deretnya, maka kita jumlahkan, yaitu 40 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 5 dan seterusnya. Oke, sudah paham kan? Sekarang misalnya kita akan mencari S3 atau jumlah 3 suku pertama pada contoh soal yang pertama, yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8, 8 ditambah 18, itu dapatlah hasilnya 26. Jadi S3 pada deret barisan geometri contoh soal yang pertama adalah 26. Menentukan deret geometri. Terdapat 2 rumus untuk menentukan deret geometri. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 jika R lebih besar dari 1 atau R kurang dari negatif 1. Atau rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R jika R lebih besar dari negatif 1 atau kurang dari 1. Nah, kapan kita menggunakan rumus yang di atas atau kapan kita menggunakan rumus yang di bawah? Misalnya Ibu beri contoh ya. Misalnya suatu barisan memiliki rasio atau R sama dengan 3. 3 adalah lebih dari 1, maka menggunakan rumus yang atas. Atau misalnya R atau rasionya adalah negatif 5. Negatif 5 adalah R kurang dari negatif 1, berarti menggunakan rumus di atas juga. Lalu kapan kita menggunakan rumus yang di bawah? Yaitu misalnya jika R-nya sama dengan 0 atau R-nya sama dengan setengah, itu kita menggunakan rumus yang di bawah. Sudah paham kan? Agar kalian lebih paham, ayo kita kerjakan contoh soal bersama-sama. Tentukan jumlah 10 suku pertama pada barisan berikut, yaitu barisan 2, 6, 18, 54. Tahap pertama kita harus menentukan A atau suku pertama, rasionya, dan N dari barisan tersebut. A atau suku pertama adalah 2, rasio adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu N-nya karena pertanyaannya aja adalah 10 suku pertama, jadi N sama dengan 10. Oke, karena kita akan mencari jumlah 10 suku pertama, maka kita menggunakan rumus Sn atau rumus deret. Ada yang masih ingat rumus deret apa? Ya, rumus deret atau rumus Sn adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Kemudian kita masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus Sn, yaitu A-nya sama dengan 2, lalu R sama dengan 3, N-nya itu 10,
lalu dikurang 1 dibagi R3 dikurang 1. Selanjutnya 2 dikali 3 pangkat 10, itu setelah kita cari hasilnya itu 59.049 dikurang 1 dibagi 2, yaitu hasil dari 3 dikurang 1. Selanjutnya dapat kita sederhanakan 2 dibagi dengan 2, yaitu 1, maka dapat ditemukanlah hasilnya yaitu 59.048. Jadi, jumlah 10 suku pertama atau deret pada barisan tersebut adalah 59.048. Sampai sini mudah bukan? Semoga kalian paham ya. Berikutnya contoh soal cerita. Bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri ada 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah. Untuk menganalisis soal tersebut, Ibu buatkan tabel untuk memudahkan kita. Karena bakteri tersebut berkembang biak 2 kali lipat setiap 5 menit, jadi Ibu buat kelipatan 5. Itu menit. Misal 0 itu adalah bakteri pada mula-mula atau U1. Selanjutnya setiap 5 menit yaitu 5, 10, 15, 20, 25 dan sampai 30, karena pertanyaannya adalah banyak bakteri setelah 30 menit. Lalu dari soal diketahui setelah 15 menit atau U4 banyak bakteri menjadi 400. Kemudian rasionya diketahui 2 karena bakteri berkembang biak 2 kali lipat. Maka yang ditanyakan adalah banyaknya bakteri setelah 30 menit atau U7 adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, rumus mana yang akan kita gunakan? Ya, benar, kita akan menggunakan rumus UN karena kita akan mencari suku ketujuh dari barisan tersebut. Rumus UN adalah A dikali R pangkat N dikurang 1, yaitu U7 karena kita akan mencari suku ketujuh sama dengan A dikali R pangkat 7 karena N-nya 7 dikurang 1 sama dengan A dikali R pangkat 6 hasil dari 7 dikurang 1. Kemudian kita bisa uraikan A dikali R pangkat 6 itu sama dengan A dikali R pangkat 3 dikali R pangkat 3. A R pangkat 3 atau sama dengan U4 itu sudah diketahui yaitu 400. Jadi kita bisa rubah A R pangkat 3 menjadi 400 dikali R pangkat 3. R-nya itu adalah 2 pangkat 3, maka 400 dikali 8 itu hasil dari 2 pangkat 3 sama dengan 3200. Jadi banyak bakteri setelah 30 menit adalah 3200. Sampai sini semoga kalian paham ya. Demikianlah pembelajaran matematika pada kesempatan ini. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sudah paham ya tentang materi barisan dan deret geometri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.